Dia harus meneliti untuk memastikan. Apalagi kalau kemarin Indonesia itu pakai tanda tanya, masih selamat ini, gitu loh. Karena kan mempertanyakan, saya dapat loh, jangan-jangan ini asli. Ya, gitu jangan-jangan. Begini, Mas. Iya. Saya tidak ingin membantah senior saya ini tentang keyakinan, tetapi saya ini orang Timur. Orang Timur itu menganut kepercayaan atas keyakinan itu atas dasar 3 hal. Pertama itu namanya ainul yakin, kedua hakul yakin, ketiga ilmu yakin. Kalau dari ketiga ini kita boleh meyakini sesuatu. Itu dasarnya apa, Mas? Bak disambar petir, Roy Suryo kaget bukan kepalang ketika mendengar pengakuan dari seorang loyalis Joko Widodo dalam sebuah acara debat di salah satu acara podcast di channel YouTube. Ya, adalah Dian Sandi Utama, seorang kader PSI yang sempat meramaikan berita lewat postingannya di akun X, postingan ijazah yang diakui oleh Dian sebagai ijazah asli Jokowi. Namun alangkah mengejutkan. Ternyata Dian Sandi Utama meyakini ijazah itu asli hanya atas dasar keyakinan semata, bukan karena ijazahnya diperoleh langsung dari Jokowi sebagai pemilik ijazah dan juga bukan karena didasarkan pada hasil penelusuran ataupun penelitian. Namun kejutannya bukan hanya di situ. Petugas partai PSI ini juga menyampaikan pernyataan kontradiktif, tidak konsisten dengan ucapannya sendiri. Hanya dalam waktu 60 menit berbicara, Dian Sandi Utama membongkar watak asli seorang buzzer, bicara tanpa data, hingga membantah apa yang semula ia yakini. Apa saja ucapan kontradiktif yang disampaikan Dian Sandi Utama yang membuat Roy Suryo dan Rismon Sianipar merasa direndahkan diajak berdebat dengan sosok yang kekanak-kanakan, yakin walau tidak paham apa yang dia yakini? Mari kita bongkar faktanya lewat video berikut ini. Selamat datang di Opini Alvin, channel yang setia menyampaikan kritik atas penggunaan retorika yang indah didengar di telinga tapi membungkam akal sehat dan logika berpikir kemanusiaan kita. Kali ini, kita akan memberikan reaksi atas video pengakuan seorang loyalis mantan Presiden Joko Widodo yang dengan gaya ciri khas seorang buzzer berdebat penuh semangat dan berapi-api tapi isinya membuat kita geleng-geleng kepala. Bagaimana tidak? Hanya dalam waktu 1 jam berdebat, Dian Sandi Utama tiba-tiba berlagak pikun dan menyangkal ucapannya sendiri. Ketika baik host maupun oleh lawan debatnya, Roy Suryo dan Rismon Sianipar mendesak Dian untuk mengungkapkan sumber ijazah yang diposting di akun X-nya, Dian mengatakan bahwa ijazah itu diperoleh dari hasil foto ijazah yang dipublikasikan UGM. Sandi meyakini bahwa foto yang di-upload UGM itu adalah ijazah asli Jokowi. Namun di pertengahan acara, Dian Sandi Utama tiba-tiba membantah ucapannya sendiri dengan mengatakan bahwa UGM tidak punya dan tidak menyimpan ijazah Jokowi, baik fisik maupun salinan ataupun arsip digital ijazah Jokowi. Dian dapat foto ijazah Jokowi itu dari Pak Andi tadi ya? Bukan. Dari siapa? Saya izin untuk tidak membuka dulu dari mana sumber foto ijazah yang saya upload itu. Tetapi saya tadi di belakang dari UGM. Bukan? Tapi saya bisa menceritakan. Tapi saya bisa menceritakan kenapa saya menguatkan keyakinan saya untuk mengatakan itu asli dulu. Nah, pada tahun 2022 UGM ini pernah melakukan acara, menyelenggarakan acara di mana di situ ada sekitar 30 mahasiswanya pada tahun 1980 itu berkumpul, Pak, membawa ijazah-ijazahnya. Dokumentasi yang saya publikasi pada tanggal 1 April itu juga sama dengan yang dipublikasi oleh UGM pada saat itu melalui layar yang besar. Ada di berita di CNN, ada berita di Kumparan. Itu bisa saya pertanggungjawabkan. Dokumentasi yang saya publikasi pada tanggal 1 April itu juga sama dengan yang dipublikasi oleh UGM pada saat itu. Jelas ya? Dian Sandi menyebut ijazah yang di-upload di akun X yang diakui Dian Sandi sebagai ijazah asli adalah sama dengan yang di-upload UGM. Artinya Sandi meyakini bahwa UGM punya salinan ijazah asli Jokowi, karena mustahil UGM bisa mempublikasikan ijazah asli Jokowi jika tidak punya entah fisiknya, salinan ataupun arsip digitalnya. Bantah karena apa? Kalau Bang Rismon, saya rasa yang paling berhak menjawab ini kan pihak UGM. Iya, enggak Ya, di pertemuan tanggal pertemuan tanggal 15 April itu UGM mengatakan tidak punya ijazahnya. Ya, dalam arti kan begini, lah. Gini Pak, dalam arti kan bahkan versi digital pun mereka nggak punya kan. Sekarang Harusnya kok muncul? kopi salinannya ada ya di universitas ya. Sekarang pada saat konferensi pers yang teman-temannya datang itu di UGM atau enggak itu? Itu di UGM. Nah, itu di proyektor kan ada. Itu kan proyektor miliknya UGM berarti. Kok ada itu file digitalnya? Begini Pak. Iya. Biar saya tidak masuk terlalu jauh
UGM, Mm-mm. saya juga tidak punya kapasitas untuk menjawab itu. Ya, Tetapi kan begini maksud saya, kalau dikatakan UGM tidak punya, memang tidak punya. UGM yang dikasih kan mahasiswanya ketika Oke, lulus. ini Itu kopi pertama. salinannya biasanya Yang kedua, punya. kopi salinan UGM masih ada kok. Silakan aja Bapak buka. Di begini kan data itu. nggak apa-apa. Sebelum Pak ini saya Desmond pegang, ini dan saya Pak pegang Roy Suryo, kata-kata Mas Andi di diskursusnya itu saya pegang. Tentang UGM tidak punya. Kalau di kelak kemudian hari, tadi Mas bilang gitu kan, UGM nggak punya ya. ya memang UGM tidak punya. Oke, Bagaimana? Oke, satu. Bagaimana UGM punya? Oke, nggak apa-apa. Satu. Kalau nanti di kelak kemudian hari, Mas, Anda mungkin keberatan menyampaikan di sini. Tapi nanti di kelak kemudian hari, Mas menyampaikan ternyata saya dapat itu bukan dari Jokowi, itu saya pegang satu itu. Sudah saya catat. Betul. Oke. Tapi dari orang. Ternyata orang itu adalah orang UGM. Nah, ini udah kontradiktif katanya kalau UGM nggak punya. UGM mengatakan tidak punya ijazahnya. Ya, Dalam memang arti tidak kan punya begini. lah. Ya, Dalam memang arti tidak kan punya begini. lah. Ya, memang Dalam tidak arti kan punya begini. lah. Disinilah daya nalar kita benar-benar diobok-obok seorang loyalis, pendukung setia yang hanya mendasarkan keyakinannya atas dasar kesukaan semata tanpa menggunakan akal. Di awal Dian Sandi Utama dengan percaya diri mengatakan mengakui keaslian ijazah Jokowi karena berasal dari sumber pembuat ijazah itu sendiri yaitu UGM. Karena keyakinan itulah kemudian membuat Dian Sandi dengan penuh percaya diri mempublikasikan ulang foto yang katanya bersumber dari UGM dengan caption ijazah asli. Lalu bagaimana mungkin hanya dalam beberapa menit Sandi yang sama membantah ucapannya sendiri dan mengatakan bahwa UGM tidak menyimpan ijazah asli Jokowi? Lalu ijazah siapa yang diupload oleh UGM yang juga diteruskan oleh Sandi di akun X? Maka marilah kita tertawa bareng mendengar pengakuan Sandi berikut ini yang benar-benar mematikan nalar kita sebagai manusia yang dikarunia akal untuk berpikir. Iya. Saya tidak ingin membantah senior saya ini tentang keyakinan, tetapi saya ini orang Timur. Orang Timur itu menganut kepercayaan atas keyakinan itu atas dasar 3 hal. Pertama itu namanya ainul yakin, kedua hakul yakin, ketiga ilmu yakin. Kalau dari ketiga ini kita boleh meyakini sesuatu. Itu dasarnya apa? Di sini, Sandi yang sudah tersudut setelah sadar telah membongkar kebohongannya sendiri, mencoba bertahan di kursi panas dengan membangun narasi yang justru semakin menunjukkan kedangkalan daya nalar dan logika berpikirnya. Bahkan ucapannya belakangan benar-benar sudah mengarah ke praktek penyembahan berhala ketika membandingkan keyakinan pada keaslian ijazah Jokowi dengan keyakinan pada Tuhan dan kitab sucinya. Keyakinan pada Tuhan dan kitab sucinya memang benar didasarkan pada keyakinan dan iman semata walau belum pernah seorang pun manusia di abad ini yang pernah melihat Tuhan atau nabinya. Namun pembuktian dokumen seseorang di dunia terlebih ketika berbicara soal aturan ketatanegaraan adalah hal yang berbeda. Jika kemudian Dian Sandi Utama mendasarkan keyakinan keaslian ijazah Jokowi hanya atas dasar karena sudah diverifikasi oleh KPU, dibenarkan oleh Bawaslu dan juga oleh pihak kampus sebagai pembuat ijazah, maka logikanya ini tentu saja logika yang terlalu prematur. Fakta menunjukkan bahwa ada begitu banyak kepala daerah dan anggota DPR ataupun DPRD yang sudah menjalani masa jabatannya ataupun sedang menjalani masa jabatannya yang di kemudian hari terbukti lolos sebagai calon dengan menggunakan ijazah palsu. Sebut saja misalnya Untung Wiono, mantan Bupati Sragen 2 periode yang menjabat selama 10 tahun sejak tahun 2000 sampai 2010, namun 2 tahun setelah berhenti sebagai bupati, tepatnya Juli 2012, divonis bersalah menggunakan ijazah palsu dalam pendaftaran sebanyak 2 kali sebagai calon bupati. Dalam dakwaan yang dibacakan hakim di Pengadilan Tinggi Semarang, Untung Wiono disebut terbukti menggunakan ijazah SMA yang terdaftar di SMA Negeri 6 Jakarta atas nama Ratna Hidayat. Atau dalam kasus lain, misalnya Pilkada Sumatera Utara tahun 2012. Salah satu calon, JR Saragih yang pernah menjabat sebagai Bupati Simalungun 2 periode, harus digugurkan dari pencalonan gubernur setelah terbukti menggunakan salinan ijazah dengan legalisir yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Baik Untung Wiono maupun JR Saragih dua-duanya sudah pernah menggunakan ijazah masing-masing sebanyak 2 kali, diperiksa oleh KPU dan dibenarkan oleh Bawaslu, lalu lolos dan bahkan dimenangkan oleh rakyat di daerah mereka masing-masing. Dan masih banyak lagi baik kepala daerah dan juga anggota legislatif yang mempunyai kasus yang sama. Maka jika kita menggunakan logika Dian Sandi Utama mendasarkan keyakinan hanya atas dasar karena sudah diverifikasi oleh lembaga negara yang diberi oleh wewenang, maka kasus-kasus penggunaan ijazah palsu ini akan terus marak terjadi, melahirkan pimpinan dan wakil rakyat yang tidak kapabel karena terlahir dari produk hukum yang bermasalah.
Dalam sebuah persidangan kasus dugaan ijazah palsu oleh calon bupati di Minahasa Utara, KPU setempat yang diperiksa oleh DKPP berkilah bahwa bukan kewenangan mereka untuk menentukan asli atau tidaknya sebuah ijazah. Mereka mengaku sudah melakukan verifikasi ke pihak sekolah, dan sekolah membenarkan keaslian ijazah tersebut. Terbaru, dalam kasus dugaan ijazah palsu anggota DPRD Lampung, kepolisian juga menetapkan Kepala Satuan Pendidikan PKBM Ahmad Sahrudin bersalah telah terbukti menjadi dalang pembuat ijazah palsu. Dalam kasus lolosnya calon wali kota terpilih Kota Palopo, pihak Bawaslu dan kepolisian sudah menetapkan Tri Rizal sebagai pemakai ijazah palsu sebelum penetapan calon, namun KPU setempat tetap meloloskan yang bersangkutan. Dari berbagai kasus ini, sejatinya menjadi sebuah pembelajaran bahwa keyakinan saja tidak cukup untuk menerima keabsahan ijazah seseorang. Baik KPU, Bawaslu, pihak pembuat ijazah dan instansi berwenang lainnya bisa saja melakukan kesalahan baik disengaja ataupun karena ketidaktelitian yang menyebabkan seseorang melenggang maju sebagai calon. Dengan kata lain, oleh karena ijazah bukanlah kitab suci, maka keyakinan saja tidaklah cukup untuk menjadi dasar pembenaran. Diperlukan proses hukum dan pembuktian sebagaimana diatur undang-undang negara kita. Sekali lagi, pembuktian keaslian ijazah bukanlah sesuatu yang tabu. Pembuktian keaslian ijazah telah dilakukan ratusan kali oleh pengadilan, ada yang terbukti dan ada yang tidak terbukti. Maka sangat aneh jika ada satu orang manusia yang mengaku taat hukum tapi alergi terhadap proses hukum itu sendiri. Pak Jokowi sudah 2 kali wali kota, pada waktu itu tidak menyelesaikan dan Jakarta tidak menyelesaikan. Terhadap orang yang mengkritik Pak Jokowi soal ini, Bapak ingin mengatakan apa? Saya kira kembali ke konstitusi, kembali ke undang-undang, kembali ke aturan. Kalau aturan memperbolehkan, saya kira ya itulah aturan. Kalau memang aturan tidak memperbolehkan, ya saya kira tidak akan ada. Terima kasih. Langkah Jokowi dan para pendukungnya selalu membentengi diri dengan melaporkan balik para penggugat ijazahnya adalah sebuah bentuk kepanikan berlebihan dan pembangkangan terhadap konstitusi dan aturan negara itu sendiri. Narasi yang dibangun para pendukungnya yang mengatakan bahwa pemeriksaan ijazah Jokowi sudah tidak relevan lagi karena Jokowi sudah tidak menjabat sebagai pejabat negara adalah juga narasi yang menyesatkan. Gugatan ijazah Jokowi sudah dilakukan sejak Jokowi masih aktif sebagai presiden, namun terhalang oleh pengadilan yang terkesan hanya dibuat untuk menghakimi rakyat kecil dan mengabaikan aspirasi rakyat yang mempertanyakan keabsahan dokumen penguasa. Bambang Tri adalah contoh seorang warga negara yang gigih memperjuangkan agar ijazah Jokowi diperiksa sebelum Jokowi pensiun. Namun apa yang terjadi? Alih-alih disidangkan, Bambang Tri justru dijebloskan terlebih dahulu ke penjara. Lalu jika semasa menjabat dihalang-halangi, dan dianggap tidak relevan ketika sudah tidak lagi menjabat, lalu kapan hak konstitusi rakyat yang mempertanyakan keabsahan ijazah pejabatnya bisa dituntaskan? Kenapa mantan Bupati Sragen Untung Wiono yang sudah 2 tahun pensiun bisa diperiksa dan diadili? Apakah karena Untung Wiono tidak sanggup menggunakan mantan anak buahnya mengatur para pengadil korup di pengadilan? Atau apakah karena Bupati Sragen yang baru bukan teman koalisi Untung Wiono yang bisa merajalela mengatur pengadilan membalikkan keadaan dengan memenjarakan balik para penggugat? Sejauh ini masih sangat banyak rakyat Indonesia yang meyakini bahwa ijazah Jokowi asli. Namun keyakinan ini akan pupus jika pengadilan yang benar-benar adil, transparan dan profesional tidak dilakukan. Di era dengan teknologi semakin maju seperti sekarang, pembuktian ilmiah adalah satu-satunya rujukan bagi mereka yang masih berakal sehat. Hanya penyembah berhala yang mendasarkan keyakinannya pada sesuatu secara fanatik, selain daripada Tuhan, walau tidak bisa dibuktikan keberadaannya secara kasat mata. Bagaimana menurut kalian? Setujukah jika masalah ijazah Jokowi diakhiri dengan pembuktian hukum di pengadilan? Jika setuju, tekan tombol like di bawah video ini, dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Terima kasih.